Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan Dari Sejak Kecil, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Menabur, terbitan BPK Gunung Mulia. Obadja adalah kepala istana. Ia bekerja untuk Raja Ahab dan Ratu Yezebel yang terkenal kejam. Pada suatu hari, Ratu Yezebel memerintahkan untuk membunuh semua nabi. Apa yang diperbuat Obadja? Sebetulnya bisa saja Obadja mencari muka dengan ikut-ikutan membenci para nabi. Akan tetapi bukan itu yang diperbuat Obadja. Ia justru membela para nabi. Ia menyembunyikan 100 orang nabi dan melindungi mereka. Bayangkan betapa besar risiko yang dihadapi Obadja. Ia bisa dipecat dan dibunuh oleh raja. Mengapa Obadja mempertaruhkan dirinya untuk melindungi para nabi? Pasti ada kualitas tertentu dalam moral dan kepribadiannya. Cerita yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15 mencatat sebagai berikut. Obadja itu orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di ayat 3. Dari mana Obadja mendapat kualitas itu? Ia memberi penjelasan, "Hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan" di ayat 12. Satu kalimat pendek menjelaskan akar kepribadian dan moralnya. Dari sejak kecil takut akan Tuhan. Kualitas pribadi dan moral kita adalah produk dari masa kecil. Seperti tumpukan pasir yang terdiri dari ribuan butir pasir, demikian juga kepribadian dan moral kita terbentuk dari ribuan pengalaman kecil selama bertahun-tahun. Jujur, adil, disiplin, rasa tanggung jawab, peduli, baik hati, berjiwa besar, toleran, dan kualitas lainnya terbentuk dari sejak kecil. Jujur adalah sifat yang dijunjung tinggi di mana-mana. Dalam Amsal tertulis, "Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan." Secara konkret, jujur berarti tidak mengambil atau merusak apa yang bukan milik kita. Mulai dari umur 2 atau 3 tahun, anak bisa membedakan mana benda miliknya dan mana yang bukan. Akan kejujuran adalah respek terhadap atau menghargai hak milik orang lain. Kita bisa mendidik hal itu dengan teladan. Misalnya, setiap kali kita ingin meminjam pensil anak, kita meminta izin lebih dahulu. Kemudian kita langsung mengembalikan dengan berkata, "Ini pensilmu, Papa kembalikan lagi, terima kasih." Kejujuran juga dipelajari melalui penguatan positif. Ketika anak menemukan dompet di halaman sekolah, kita langsung memuji kejujuran itu. "Ibu sangat bangga bahwa kamu menceritakan ini. Perbuatanmu jujur." Pemilik dompet ini pasti gelisah dan sedih karena dompetnya hilang, dan dia pasti sangat girang jika kamu mengembalikannya. Ucapan itu sekaligus mendidik rasa empati anak. Sebagaimana kita girang kalau orang lain berbuat baik terhadap kita, demikian juga orang lain girang kalau kita berbuat baik terhadap mereka. Sebagaimana kita sedih kalau milik kita dicuri atau dirusak,
demikian juga orang lain. Kejujuran dalam hal uang juga dipelajari sedini mungkin. Kalau anak sudah cakap menggunakan uang, sebaiknya kita memberitahu di mana kita menyimpan uang tunai dan meminta agar anak turut menjaga uang itu. Kalau pada suatu hari anak mencuri, itu belum berarti bahwa ia tidak bisa dipercaya. Bisa jadi perbuatan itu sejajar dengan perbuatan onar yang lain seperti mengganggu adik atau memecahkan pot bunga yang sebetulnya bermaksud meminta perhatian kita. Jika itu terjadi, kesalahan terletak pada diri kita, yaitu karena kita memperhatikan anak pada waktu dia berbuat salah, namun mengabaikan dia ketika dia berbuat baik. Akibatnya, anak sengaja melakukan keonaran supaya ditegur atau dimarahi, sebab dengan demikian ia mendapat perhatian kita. Bersikap adil adalah contoh lain dari kualitas kepribadian dan moral. Amsal menulis, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Anak belum dapat mengerti kata adil, tetapi ia dapat merasakan perlakuan yang adil atau yang kurang adil. Kalau kita menganak-emaskan seseorang, maka semua pihak dirugikan. Karena dengan begitu kita sedang mengajar mereka untuk boleh bersikap tidak adil. Kalau kakak adik bertengkar memperebutkan mainan, jangan pula kita selalu meminta satu pihak untuk mengalah. Lebih baik kita mengundi untuk memutuskan siapa yang lebih dulu dan siapa yang belakangan. Akan tetapi, perlakuan yang kelihatan baik dan beretikat baik dari orang tua belum tentu berdampak baik. Melindungi anak adalah baik, namun melindungi dia secara berlebihan atau menghambat pertumbuhan rasa yakin dirinya. Mencintai anak adalah baik, namun adalah keliru untuk memberi satu-satunya apel kepada anak sedangkan ayah dan ibu mengalah. Sebab anak ini kelak akan bersikap, hanya aku yang penting, ayah dan ibu tidak penting. Bukan mustahil bahwa kelak anak ini menelantarkan ayah dan ibunya yang lanjut usia. Kualitas tabiat dan sifat adalah produk masa kecil. Anak yang dibesarkan dalam suasana curiga dan prasangka akan menjadi orang yang sulit membuat hubungan yang mendalam. Anak yang sering dipukul dan disiksa akan menjadi orang yang pendendam dan pemberingas. Anak yang sering diejek dan dicela nantinya sulit menghargai prestasi orang lain. Anak yang terlalu diatur tidak bisa tumbuh jiwa kepemimpinannya. Anak yang sering dipaksa akan menjadi keras kepala. Anak yang dilimpahi kemudahan akan rendah daya juangnya. Anak yang dimanja akan menjadi egois. Anak yang dibenci akan menjadi orang dewasa yang dengki dan iri. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam suasana terbuka akan mudah bersahabat. Anak yang berangsangkanya dihargai akan menjadi kreatif. Anak yang diberi kesempatan menghadapi tantangan dan kesulitan akan menjadi tabah. Anak yang boleh mempunyai pendapat sendiri akan menjadi orang yang demokratis. Anak yang tumbuh dalam suasana berjiwa besar akan bisa menghargai orang yang berbeda keyakinan atau latar belakang.
anak yang sering diikutsertakan dalam pekerjaan sehari-hari dan yang pekerjaannya itu dihargai akan mempunyai rasa tanggung jawab, anak yang pertanyaannya ditanggapi secara serius akan tumbuh rasa ingin tahu dan sikap kritisnya. Tabiat baik dan buruk kita terbentuk sejak kecil, tetapi itu bukan berarti bahwa tabiat hanya dibentuk pada masa kecil, sebab bisa saja kita tumbuh dengan kualitas tabiat yang baik, namun ketika dewasa kita kena pengaruh yang buruk. Sebaliknya, bisa juga kita terlanjur dibentuk dengan kurang baik pada masa kecil. Namun, di waktu remaja atau dewasa kita mengubah diri, memperbaiki diri, dan membina kepribadian dan moral yang baik. Masa kecil adalah masa peletakan dasar atau fondasi kepribadian dan moral. Kalau fondasi sebuah gedung kurang kuat, gedung itu kelak akan retak. Masa kecil adalah masa penaburan benih. Kalau benih yang ditabur itu baik, buahnya pun akan baik. Semua itu terbentuk dari sejak kecil. Sebab itu Obadya mengaku, "Hamba-Mu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur banyak belajar mengenai karakter dari Obadya. Biarlah kami dapat meresapi, sehingga kami juga dapat bertumbuh dan iman kami bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Surga